Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam kesehatan untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan nikmat sehatnya kita bisa mengerjakan tugas video mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan penuh semangat. Meskipun semangatnya kadang naik turun kayak grafik saham ya teman-teman. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Atira SSI MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kita semua harus tetap kuat ya teman-teman. Deadline boleh banyak, tapi kita tidak gentar. Perkenalkan, nama saya adalah Fitriani, NIM saya C0105-25087 dari Prodi Pendidikan Nurse tingkat 1C. Di sini saya bertugas sebagai pemateri pertama dari kelompok 3 yang akan membahas materi imunologi. Teman-teman, kita sebelumnya sudah pernah dengar di kelas bahwa imunologi itu apa sih? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Hajah Atira, bahwa imunologi itu adalah ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi sederhananya, sistem imun itu adalah tim keamanan di tubuh kita. Kalau ada penyusup seperti virus influenza, bakteri E. coli, jamur candida, atau parasit plasmodium yang sering dikenal dengan malaria. Nih, yang bintik-bintik hitam ini ya teman-teman. Sistem imun itu akan langsung bilang, kamu siapa? Numpang tinggal tapi nggak bayar kos ya? Langsung deh diserbu sama sel-sel pelindung tubuh kita. Tetapi ya teman-teman, berkat sistem imun, kita tetap bisa belajar, beribadah, nongkrong, bahkan rebahan dengan tenang. Walaupun pas rebahan, sistem imun tetap kerja keras tanpa cuti. Sebagaimana dikemukakan dalam literatur imunologi ya teman-teman, di sini sistem imun merupakan sekumpulan sel, bahan kimia, dan proses yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dan kerusakan. Dengan kata lain, sistem imun itu bukan cuma pengawal biasa, melainkan jaringan kompleks sel, organ, dan molekul yang bekerja sama untuk menjaga kita tetap sehat dan membasmi penyusup, seperti patogen atau sel kanker gitu ya teman-teman. Dan kami juga mengambil beberapa kutipan dari jurnal, salah satunya adalah menurut Fard et al. 2021. Beliau mengatakan, the immune system is a fast connecting web of cells, cellulose vectors, interacting cells, and tissues, all of which are interconnected. The highly complex nature of the immune system makes it difficult to view it as a whole. Yang artinya apa teman-teman? Artinya itu, sistem imun merupakan dunia yang begitu menarik yang terdiri atas sel-sel, faktor terlarut, interaksi antar sel, dan jaringan-jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Kompleksitas yang sangat tinggi dari sistem imun membuatnya sulit untuk dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Di sini juga saya mempunyai contoh kasus ya teman-teman. Saya mengambil contoh kasus CVID atau yang sering disebut Common Variable Immunodeficiency. Di sini ada cerita seorang wanita berusia 32 tahun yang bernama Alison. Beliau menceritakan pengalamannya sejak dari bayi dia didiagnosis dengan diabetes tipe 1, teman-teman.
Lalu mulai dari remaja, ia mengembangkan kondisi autoimun lain-lain, seperti infeksi telinga berulang, hingga akhirnya ditemukan bahwa kadar imunoglobulinnya sangat rendah, yang berarti sistem imunnya tidak bekerja optimal. Sistem imunnya tidak bekerja secara optimal, teman-teman. Lalu dia mulai pengobatan dengan imunoglobulin sebukutan di rumah. Beliau langsung mengatur gaya hidupnya agar lebih normal, sekaligus beliau harus tetap menjaga kondisinya. Tetapi ya teman-teman, meski gejala bisa ringan dan bertahun-tahun, sistem imun yang terganggu bisa menyebabkan infeksi berulang dan kualitas hidup kita akan menurun. Maka dari itu, pentingnya diagnosis dan pengelolaan yang sangat tepat. Meskipun banyak yang tampak seperti orang sehat, yang jadi pertanyaannya itu, mengapa dia terlihat sehat, tapi terus-terusan jatuh sakit? Karena tadi ya teman-teman, sistem imunnya yang tidak optimal. Makanya sistem imun itu sangat penting dan harus tetap terjaga. Karena tubuh kita itu mungkin terlihat biasa, tapi di dalamnya ada pasukan hebat yang berjuang setiap detik untuk menjaga kita tetap hidup. Teman-teman, kalau kita yang merawat malah kekurangan imun, apalagi kita calon seorang perawat, kan gak lucu ya. Maka dari itu, yuk jaga dari sekarang supaya bisa terus jaga orang lain. Teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya, semoga dimengerti dan bermanfaat. Kurang lebih seperti itu pemaparan awal tentang sistem imun. Untuk bagian selanjutnya, yuk kita pelajari jenis-jenis pertahanan tubuh kita. Lanjut ke pemateri berikutnya yang akan disampaikan oleh Teh Nahla. Yuk simak materi yang akan disampaikan. Tubuh manusia memiliki dua jenis sistem pertahanan, yaitu innate immunity dan adaptive immunity. Untuk sistem pertahanan yang pertama yaitu innate immunity, atau biasa disebut dengan pertahanan bawaan, merupakan garis pertahanan pertama yang sudah ada sejak kita lahir. Nah, sistem ini bekerja dengan cepat dan non-spesifik, atau artinya bisa langsung melawan berbagai patogen tanpa perlu mengenalinya satu persatu. Untuk sistem imun yang kedua yaitu ada adaptive immunity, atau biasa disebut dengan pertahanan adaptif, yang bekerjanya lebih lambat tetapi spesifik terhadap patogen tertentu. Sistem ini juga memiliki memori imun, sehingga jika patogen yang sama masuk lagi, tubuh kita dapat merespon lebih cepat dan lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem imun bawaan atau pertahanan tubuh garis pertama. Setiap hari, tubuh kita diserang oleh jutaan kuman, bakteri, virus, dan jamur. Untungnya, kita punya pelindung pertama yang siap siaga, yaitu sistem imun bawaan. Sistem ini bekerja cepat dan non-spesifik. Artinya, langsung bereaksi tanpa perlu mengenali jenis kuman satu persatu. Pertahanan pertama datang dari kulit dan lendir yang berfungsi seperti tembok pelindung. Jika kuman berhasil menembus pasukan sel, segera turun tangan atau neutrofil datang lebih dulu untuk menelan bakteri. Lalu, makrofag membersihkan sisa-sisa sel dan patogen. Saat ini, infeksi terjadi, tubuh juga menimbulkan peradangan ditandai dengan kemerahan, panas, dan bengkak. Ini adalah tanda bahwa sistem imun sedang bekerja. Jadi, sebelum imun spesifik ikut bertindak, sistem imun bawaanlah yang menjadi penjaga pertama tubuh kita. Seperti cepat, tangguh, dan selalu siap melindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Mutiara Delima dengan NIM C0105257072 dari 1C. Saya kelompok 3 pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan materi Sistem Imunologi. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem imun adaptif.
Sistem imun adaptif adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh yang bekerja spesifik terhadap patogen tertentu dan memiliki kemampuan mengingat, berbeda dengan sistem imun bawaan. Sistem imun adaptif tidak bekerja seketika, melainkan butuh waktu untuk mengenali dan membentuk respon yang tepat. Baik, pada gambar ini dapat kita lihat proses kerja dari sistem imun adaptif. Dimulai dari patogen. Ketika patogen seperti virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan mengenalinya sebagai zat asing atau antigen. Selanjutnya, sel dendritik akan menangkap antigen tersebut, kemudian memperlihatkannya kepada sel T helper. Sel T helper berperan penting sebagai pengatur utama karena ia akan mengaktifkan sel B dan sel T lainnya untuk melawan patogen. Kemudian, sel B yang telah diaktifkan akan memproduksi antibodi spesifik yang berfungsi menetralkan antigen. Sementara itu, sel T sitotoksik berfungsi menghancurkan tubuh yang telah terinfeksi oleh virus. Setelah infeksi berhasil dikendalikan, sel B dan sel T akan berubah menjadi sel memori yang berfungsi untuk mengingat antigen yang pernah masuk. Dengan adanya sel memori, tubuh akan memberikan respon yang lebih cepat dan efektif apabila patogen yang sama datang kembali. Dan proses ini juga menjadi dasar dari cara kerja vaksin, di mana vaksin membentuk antigen yang lemah atau tidak aktif agar tubuh dapat membentuk memori imun tanpa harus mengalami penyakit terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem imun adaptif bekerja lambat di awal, tapi spesifik dan memiliki daya ingat jangka panjang. Juga, inilah alasan kenapa vaksin sangat penting, karena membantu tubuh membentuk imunitas tanpa harus sakit dahulu. Sekian presentasi tentang sistem imunologi dan tentang sistem imun adaptif dari saya. Wassalamualaikum. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas materi tentang 3 jenis sel imun utama yang berperan penting untuk pertahanan tubuh kita. Yang pertama ada sel T, yang berasal dari sel punca yang terdapat di tulang sumsum dan matang di kelenjar timus. Peran utamanya yaitu mengatur respon imun dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Nah, sel T ini terbagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ada helper sel T, yaitu yang membantu mengaktifkan sel imun lain. Dan yang kedua ada sitotoksik sel T, yaitu yang langsung membunuh sel yang terinfeksi. Selanjutnya ada B sel. B sel ini berasal dari sumsum tulang. Mereka berperan dalam imunitas humoral, yaitu memproduksi antibodi untuk melawan patogen seperti bakteri dan virus. Nah, setelah mengenali antigen, B sel ini bisa berubah menjadi plasma sel, yang nantinya akan memproduksi antibodi dalam jumlah yang besar. Serta memori B sel itu memberikan kekebalan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada NK cell atau natural killer cell. NK cell ini merupakan bagian imun bawaan. Mereka dapat mendeteksi dan membunuh sel abnormal seperti sel yang terinfeksi atau sel kanker tanpa harus pengenalan antigen terlebih dahulu. Peran penting mereka yaitu sebagai garis pertahanan tubuh pertama sebelum sistem imun adaptif itu aktif. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya sel T itu untuk mengatur dan menyerang sel yang terinfeksi. Yang kedua ada B sel itu untuk menghasilkan antibodi. Yang ketiga ada NK cell, yaitu untuk membunuh sel abnormal secara langsung. Nah, ketiganya itu bekerja sama dengan baik untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan menjaga dari ancaman. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Hai teman-teman, pernah gak sih kalian sakit lalu sembuh sendiri tanpa obat? Nah, itu karena di dalam tubuh kita ada pasukan hebat yang bekerja tanpa henti, yaitu antibodi.
Apa sih antibodi itu? Antibodi adalah protein pelindung yang dibuat oleh sistem kekebalan tubuh, terutama oleh sel B. Tugas utamanya melawan benda asing seperti virus, bakteri, atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau digambarkan, bentuk antibodi itu seperti huruf Y. Ujungnya punya bagian yang bisa mengenali dan menempel dengan antigen, yaitu zat asing yang dianggap berbahaya, ibaratnya kayak kunci dan gembok. Cuma antigen tertentu yang bisa cocok dengan antibodi tertentu. Begitu menempel, antibodi mulai bekerja. Ada yang menetralisir virus supaya nggak bisa menulari sel. Ada yang menandai musuh agar mudah diserang sel imun. Ada juga yang mengumpulkan antigen biar gampang dibersihkan dari tubuh. Tapi, tahu nggak sih, antibodi itu nggak cuma satu jenis aja. Tubuh kita punya beberapa spesialis dengan tugas masing-masing. Contohnya, IgG. Ini antibodi paling banyak di darah dan bisa menembus plasenta untuk melindungi bayi dari ibunya. IgA banyak di air liur, air mata, dan ASI. Dia juga penjaga gerbang di permukaan tubuh seperti mulut dan hidung. IgM muncul pertama kali saat kita baru kena infeksi, kayak pasukan darurat yang datang paling cepat. Ada juga IgA yang berperan saat kita alergi dan IgD yang membantu mengaktifkan sel B. Jadi, setiap kali kita sakit, antibodi akan terbentuk dan kalau kuman yang sama datang lagi, tubuh kita sudah ingat cara melawannya. Itulah kenapa vaksin bisa bikin kita kebal terhadap penyakit. Keren banget kan? Antibodi, pasukan kecil yang setia menjaga kita setiap hari tanpa kita sadari. Jadi, mulai sekarang, yuk kita jaga tubuh kita biar antibodi biar terus kuat bekerja. Jangan lupa makan sehat, cukup tidur, dan tetap aktif bergerak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Windarti Silahi. Saya dari kelompok 3 dan di sini saya sebagai pemateri yang ke-7 akan membahas cara tubuh melawan virus. Virus masuk ke dalam tubuh. Virus dapat masuk melalui udara, melalui hidung atau mulut, luka pada kulit, juga kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Setelah masuk, virus akan menempel pada sel inang dan mengambil alih mesin sel untuk memperbanyak diri. Sel yang terinfeksi kemudian akan rusak atau mati. Yang kedua, ada itu pengenalan oleh sistem imun bawaan atau innate immunity. Sistem imun bawaan adalah pertahanan pertama tubuh terhadap virus. Sel-sel yang berperan antara lain yaitu makrofag, neutrofil, sel dendritik, dan juga sel natural killer yaitu atau disebut juga NK. Sel-sel ini mengenali virus sebagai benda asing atau antigen menggunakan reseptor khusus. Makrofag dan dendritik kemudian menelan virus, fagositosis, dan menghancurkannya. Yang ketiga, yaitu presentasi antigen. Setelah virus dihancurkan, makrofag atau sel dendrit akan memanjang potongan protein virus antigen dipertemukannya. Langkah ini disebut presentasi antigen. Antigen yang dipresentasikan ini akan dikenali oleh sel T helper CD4 yang merupakan bagian dari sistem imun adaptif. Yang keempat, yaitu aktivasi sistem imun adaptif. Setelah antigen dikenali, sel T helper mengirim sinyal kimia sitokin untuk mengaktifkan dua jenis sel utama, yaitu sel B. Sel B yang cocok dengan antigen akan berubah menjadi sel plasma. Sel plasma memproduksi antibodi spesifik terhadap virus tersebut. Yang selanjutnya, sel T sitotostik CD8. Sel ini mengenali dan membunuh sel tubuh yang sudah terinfeksi virus. Mereka melepaskan zat seperti perforin atau granzim untuk menghancurkan terinfeksi. Yang kelima yaitu peran antibodi. Antibodi yang diproduksi oleh sel plasma memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menetralkan virus agar tidak dapat masuk ke sel tubuh dan juga menandai virus agar mudah dimakan oleh makrofag atau opsonisasi. Selanjutnya, mengaktifkan sistem komplement yang membantu menghancurkan virus dan sel terinfeksi. Yang keenam, yaitu pembersihan virus dengan bantuan antibodi
fagosit, dan sel T sitotostik. Virus yang beredar maupun yang berada di dalam sel akan menghancurkan tubuh, kemudian memperbaiki jaringan yang rusak akibat infeksi. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, pembentukan sel memori. Setelah infeksi selesai, sebagian sel B dan sel T menjadi sel memori. Jika virus yang sama masuk lagi, sistem imun dapat mengenalinya dengan cepat, menghasilkan antibodi dengan cepat, juga mencegah terjadinya penyakit imunitas jangka panjang. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada pemateri selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan tentang inflamasi peradangan. Inflamasi peradangan itu apa sih? Yaitu inflamasi atau peradangan adalah reaksi alami tubuh terhadap cedera, infeksi, atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Tujuannya adalah untuk melindungi jaringan tubuh dan memperbaiki. Secara sederhana, inflamasi itu tanda bahwa tubuh sedang berusaha melawan sesuatu yang dianggap berbahaya. Contohnya, jika kamu terjatuh dan terluka, area luka biasanya akan mengalami kemerahan, bengkak, serasa hangat, sakit, kadang juga sulit untuk digerakkan. Itu semua adalah tanda-tanda inflamasi. Prosesnya itu adalah tubuh mendeteksi gangguan, misalnya bakteri, virus, atau luka. Pembuluh darah melebar agar lebih banyak darah dan sel imun datang ke lokasi tersebut. Sel imun bekerja untuk melawan penyebab gangguan dan memperbaiki jaringan yang rusak. Kalau proses ini berjalan terlalu lama, disebut inflamasi kronis yang bisa menyebabkan penyakit seperti radang sendi, asma, atau penyakit jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soma Istiqomah dari kelompok 3 dengan NIM C0105252225. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya yang membahas imunitas alami dan imunitas buatan. Imunitas alami adalah sistem kekebalan tubuh yang terjadi secara alami melalui tubuh kita. Ketika kita pernah terjangkit suatu penyakit, tubuh kita secara alami akan mempelajari kuman tersebut. Jadi saat kuman yang sama masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh akan melawan secara cepat dan secara alami. Selanjutnya ada imunitas buatan. Apa sih imunitas buatan? Imunitas buatan adalah sistem kekebalan tubuh yang di dalamnya ada campur tangan manusia. Biasanya dengan cara vaksin atau serum antibodi yang bertujuan agar tubuh bisa kebal terhadap suatu penyakit tertentu tanpa harus sakit dulu. Sistem imunitas buatan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu imunitas buatan aktif dan imunitas buatan pasif. Adapun imunitas buatan aktif ialah terdapat dari vaksin yang di dalamnya terdapat kuman yang dilemahkan, dimatikan, atau potongan-potongan tertentu dari kuman tersebut. Setelah kita disuntikan vaksin, maka tubuh akan mempelajari kuman tersebut dan membentuk antibodi serta sel memori imun. Contoh-contoh vaksinnya ialah vaksin COVID-19, vaksin polio, dan vaksin campak. Selanjutnya, imunitas buatan pasif. Imunitas buatan pasif didapat secara menyuntikkan antibodi ke dalam tubuh kita. Perlindungan memang cepat, namun bersifat sementara. Contohnya, suntik antibodi rabies dan suntik anti tetanus. Jadi imunitas buatan adalah sistem yang aman dan terkontrol untuk melatih sistem imun kita melawan penyakit-penyakit tertentu tanpa harus adanya sakit dulu. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dapat kita simpulkan imunitas adalah kemampuan tubuh untuk melawan dan menghancurkan benda asing seperti bakteri, virus, dan racun. Dan jangan lupa juga ada dua jenis imunitas. Yang pertama, imunitas alami, yaitu spesifik atau bawaan, yaitu adanya terus sejak lahir. Yang kedua, imunitas adaptif atau spesifik didapat terbentuk setelah terpapar antigen. Dan jangan lupa juga ada fungsi sistem imun. Yang pertama, melindungi tubuh dari infeksi, mengenali dan menghancurkan sel rusak abnormal. Yang terakhir ada mengingat antigen untuk respon lebih cepat berikutnya. Nah, mari kita jaga kekebalan tubuh dengan cara sederhana namun penting.
cukup tidur, makan bergizi dengan seimbang, vaksinasi, karena perisai tubuhmu dimulai dari imunitas yang sehat.